Halo, selamat datang di podcast Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersama saya Istiqomah selaku moderator hari ini. Dan saya sudah kedatangan 3 narasumber nih yang ingin mengajarkan teman-teman penjelasan apa sih hak kekayaan intelektual itu. Jadi nggak cuma hal-hal yang berbau perasaan aja yang di-follow up sama generasi muda ya, tapi juga tentang hak kekayaan intelektual. Saya sapa dulu. Hari ini pertama saya bersama Bapak Doni di Yoga Handoko. Bapak, betul? Betul, selamat sore. Sore kembali, ini selaku Kepala BPKI ya Bapak ya? Betul. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ya Pak ya? Apa kabar Bapak Doni? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat terus ya Pak ya? Ye. Vitamin semua tetap masuk ya Pak ya? Tetap masuk dengan semangat. Dengan semangat, betul sekali. Karena memang harus dari kita sendiri untuk menjaga imun, untuk menjaga stamina hingga akhirnya bisa memberikan energi positif ke orang-orang banyak ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan selanjutnya saya juga ditemani oleh salah satu anggota DPRD DIY. Ini ada Ibu Dr. Haji Yunis Satya Rahayu SMU ya Ibu ya? Ya, terima kasih Mbak Isti. Terima kasih kembali. Sehat kan ini? Sehat semua ini. Alhamdulillah. Memang kita agak berjarak demi kesehatan juga ya Ibu ya? Tetap pakai masker. Tetap pakai masker, betul. Dan selanjutnya saya juga ditemani oleh salah satu pelaku IKM ya? Iya. Industri kecil menengah. Ini ada Ibu Erwin Liniati. Iya, selamat sore Mbak Isti. Sore kembali. Ini batiknya langsung dari ownernya. Iya, langsung. Sekalian iklan. Betul, pemilik owner Bahana Batik nih. Jadi di sini kita semua sudah lengkap ya narasumbernya. Karena kita ingin membicarakan tentang hak kekayaan intelektual yang dimana meliputi seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, dan juga temuan teknologi dan informasi. Nah langsung aja nih, saya ingin bertanya kepada Bapak Doni ya, apa sih Pak manfaat haki ini bagi pemerintah dan maupun masyarakat? Karena masyarakat kan sekarang itu yang penting ikutin passion, yang penting dagang aja gitu tanpa memikirkan resiko-resiko lainnya. Terima kasih Mbak Isti atas pertama itu pertanyaannya terkait dengan manfaat. Hak kekayaan intelektual adalah merupakan ekspresi seorang manusia, di mana ekspresi itu dituangkan dalam bentuk wujud nyata. Dan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada industri kecil dan menengah. Manfaat bagi pemerintah tentunya yang pertama adalah bahwa hak kekayaan intelektual tentunya memberikan semacam jaminan kepada industri kecil dan menengah agar mereka semua mendapatkan nilai tambah atas produk yang mereka miliki, meningkatkan daya saing dari produk itu, baik itu produk dan jasa, sehingga kualitas itu bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu sarana untuk mengisi pembangunan yang ada di pemerintah. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Dalam hal mengisi pembangunan, tentunya dalam hal ini peran daripada industri kecil dan menengah ini kita berdayakan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat, khususnya di daerah setempat ya, di mana IKM itu melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, manfaat bagi industri kecil dan menengah yang pertama adalah bahwa mereka mendapatkan kepercayaan terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh IKM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan itu nanti tentunya tergantung dari jenis hak kekayaan intelektual yang mereka ajukan. Iya, jadi hak kekayaan intelektual itu ada merek dan indikasi geografi, kemudian ada hak cipta, ada paten, ada desain industri, dan
beberapa hal yang lain. Khusus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, kami khusus menangani terhadap industri kecil dan menengah. Jadi untuk yang parites itu kewenangannya ada di Kementerian Pertanian dan itu langsung dari dinas teknis di luar Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saya kira itu, Mbak Esti, mudah-mudahan bisa memuaskan para pemirsa. Pasti ya, para masyarakat juga, para penonton juga, netizen juga ya nih Pak ya. Karena tadi ada yang melindungi dan juga memberikan kepercayaan kepada customer ya, karena kita pasti pengen produk yang original ya Pak ya. Nah itu dipatenkan dengan haki ini, dan di Jogja kan ada tuh tempat makan es krim yang rebut-rebutan merek ya Pak ya. Nah itu salah satu manfaatnya juga ya untuk perlindungan dari brand kita sendiri untuk pelaku usaha kecil menengah sobat haki semuanya. Dan juga saya juga ingin menanyakan, Bapak kan tadi sudah jelaskan juga manfaatnya, terus juga bagaimana kebutuhannya bagi para pelaku industri kreatif ataupun para seniman dan lain-lain. Tapi untuk mekanisme agar kekayaan intelektual kita bisa dilindungi seperti apa ini Pak? Oh, terima kasih. Tema hari ini kita kan ke fashion ya. Tema hari ini fashion. Fashion ini adalah sesuatu yang menarik dan berkembang terutama di kota-kota besar atau mancanegara yang lebih maju ya. Fashion. Jogja merupakan juga salah satu kota yang cukup potensi ya. Potensinya juga sangat besar di kota-kota besar itu. Fashion saat ini sangat digemari ya. Dilihat dari jenis fashion yang ada, contohnya yang disebut dengan sportwear. Di situ kan kaitannya olahraga. Kemudian misal yang workwear itu kan pakaian rumah biasanya Bu ya. Nah ini Bu dari batik dia, pakaian rumah. Dan yang sekarang yang baru berkembang adalah karena Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata, banyak mahasiswa yang berminat. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual pada para pelaku usaha ini? Tentunya dalam undang-undang sudah diatur. Contohnya kita terkait dengan hak cipta. Hak cipta itu adalah semacam ekspresi yang dibuat manusia, di mana nanti berdasarkan prinsip deklarasi secara otomatis hak cipta itu muncul dan diakui karena perlu diwujudkan dalam bentuk publikasi. Dengan adanya publikasi ini nanti hak cipta ini terhadap fashion itu kan banyak ya kategorinya, mulai dari rambut, terus perhiasan, baju, t-shirt, jaket, sepatu dan sebagainya ya yang bisa kita kembangkan. Dan anak muda terutama mahasiswa bersuka itu dengan harga yang murah, membeli dengan murah. Contohnya di Kosuka ya, di daerah Jalan Tendian itu. Nah, tapi hal ini pencipta itu perlu kita lindungi dari para retail yang memang mengabaikan terhadap istilahnya hak cipta yang dimiliki oleh pencipta. Bagaimana melindunginya? Yaitu melalui hak cipta tadi. Dari mereka sudah mempublikasikan itu perlu didaftarkan atau dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu juga fashion itu juga perlu bisa kita gunakan dengan menggunakan merek ya. Persaingan itu kan banyak ya, persaingan banyak. Jaket saja itu hampir sama model desain, bahan dan sebagainya. Nah, merek itu yang harus kita pertahankan. Jadi kalau ada yang meniru itu bukan merek, berarti belum tentu kualitasnya sama. Walaupun modelnya sama. Kualitas itu dari bentuk merek itu adalah logonya itu bisa dipercaya, nama yang tercantum itu juga bisa kita lihat itu asli apa tidak, sehingga pihak pencipta itu bisa melakukan komplain atas produk yang serupa dengan merek
mungkin palsu itu akan Ya. terjadi saat ini, itu banyak akan terjadi. Yang ketiga selain merek tentunya kita bisa mengembangkan untuk kekayaan intelektual adalah desain industri. Desain industri ini nanti merupakan adalah suatu bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi berupa pola. Kalau kita melihat dari peraturan undang-undang nomor 31 tahun 2000 itu mengatakan bahwa untuk desain industri itu banyak, bisa ilmu pengetahuan, bisa seni, bisa budaya. Tapi kategorinya di mana pendekatan untuk fashion itu? Kita menggunakan adalah yang disebut dengan karya seni rupa. Ya. Karya seni rupa itu. Di situ ada sketsa desain ya. Sketsa desain itu yang bisa kita ajukan sebagai desain industri. Saya kira itu Mbak. Sementara yang Berarti Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual itu bisa mendampingi pelaku usaha ya, ya untuk mekanisme ya, memberikan untuk nanti advokasi. mendaftar ke Hugam itu tadi. Terus Bu, Oh ya, berarti maaf ya Mbak ya, saya mau nanya soalnya ini kan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini kan memang sudah ada di Perda kita, di Perda nomor 9 tahun 2017. Kemudian hanya disebutkan begitu tanpa penjelasan lebih jauh. Nah, tetapi memang kita ini memang waktu itu sudah berinisiatif untuk adanya pendampingan untuk para pelaku usaha, bagaimana mereka nanti baik merek atau produk itu bisa dilindungi begitu. Nah, prosesnya seperti apa Pak untuk sampai bisa kemudian diserahkan ke Kementerian Kumham itu tadi? terima kasih Bu Ini Yuni. jadi berasa tidak ya. Saya mau nanya ini soalnya kan nggak apa-apa ya Pak ya. Terima kasih Bu Yuni atas keinginan yang sangat besar ya. Sebagai anggota DPR kan akan istilahnya membantu rakyat ya, warga daripada DIY khususnya IKM bisa maju dan berkembang memiliki daya saing. Memang prosedur persyaratan itu sebenarnya hampir sama ya. Kalau untuk fashion itu pada dasarnya itu persyaratannya adalah kami sebagai Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual hanya memberikan layanan yang sifatnya sosialisasi, edukasi dan pendampingan. Kewenangan untuk pemberian izin itu ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Karena aplikasinya sistem online. Nah, karena biasanya karena kesibukan dan sebagainya, pengusaha itu terutama yang mikro kecil, yang pertama gagap terhadap teknologi. Jadi untuk konsultasi itu bisa melalui tatap muka dengan prokes ya, protokol kesehatan. Bisa menghubungi kami melalui websitenya kita ya. Itu ada di situ namanya Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Bisa dilihat di internet. Yang pertama itu kalau online. Balai Pengelolaan Kekayaan DIY. Itu ada webnya DIY. Kemudian juga nanti bisa konsultasi datang ke kantor kami Bu. Di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 9. Jadi kami akan mendampingi. Yang penting nanti setelah diskusi itu nanti para IKM itu nanti bisa melengkapi berkas-berkas persyaratan. Karena ada beberapa hal yang harus mereka ketahui nantinya, bahwa di pengajuan hak kekayaan intelektual itu harus dilihat apakah desain khusus fashion ya temanya. Desain itu sudah dimiliki orang lain apa tidak. Nah, itu harus kita lihat ya. Kalau misalnya untuk merek ya, kita daftarkan merek. Merek itu kalau kain, berupa desainnya kain itu masuk di kelas produk 24. Tapi kalau sudah berwujud baju, jaket, atau sepatu itu di kelas produk 25. Jadi ada kelas-kelas. Nanti dilihat di kelas itu desainnya itu mereknya
sama apa tidak? Kalau sama nanti akan mendapat penyanggahan itu. Nanti dari DJKI akan menginformasikan disangga. Nah, untuk menghindari penyanggahan karena sudah terlanjur keluar uang, contohnya merek itu kan kalau biaya sendiri 1.800.000, kalau mendapat rekomendasi dari kami balai akan turun menjadi 500.000 rupiah. Itu manfaat dari Iya, pendampingan itu ya. pendampingan itu. Dan kalau ada pendampingan akan biar oh ini merek ini sudah milik orang, sebaiknya ganti dulu dirubah. Jadi sebelum Ya, daripada walaupun dapat rekomendasi kan akan hilang 500.000 rupiah. Ya, kan eman bagi IKM saya kira. Demikian Bu Oke, Yuni. oke, terima kasih penjelasannya. menjauh sekali ya Bu ya, saya juga Iya. terbantu. Ya ternyata bisa online mendaftarnya Iya, begitu. betul. Jadi nggak perlu harus ke Dirjen sana Iya. di Jakarta kan. Iya, betul. Jauh banget Jauh-jauh gitu. ya. Sekarang udah memutus birokrasi juga ya terkait online ini mempermudah sekali ya ini. Iya, 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 betul. menarik. Nah, saya juga ingin tahu nih Pak Dodi selaku kepala BPKI ya Pak ya. Saya juga pengen tahu programnya apa saja selain sosialisasi dan pendampingan tadi kepada para pelaku IKM untuk pengelolaannya, pendampingannya dan juga untuk saling melindungi kekayaan intelektual tadi. Terima kasih Mbak Esti ya. Jadi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini memiliki program tidak begitu banyak, hanya 2. Yang satu adalah yang disebut pemberdayaan kekayaan intelektual. Pemberdayaan kekayaan intelektual ini program meliputi workshop, sosialisasi, kemudian juga ada semacam pertemuan khusus untuk melakukan diskusi-diskusi kepada kelompok IKM. Kemudian yang kedua adalah program fasilitasi. Nah, fasilitasi ini beberapa yang kita lakukan adalah memberikan advokasi pendampingan. Jadi kesulitan IKM untuk mendaftar itu karena online itu juga mungkin walaupun mudah, ada hal di mana mereka tidak mengetahui apakah produk mereka itu sudah dimiliki orang atau tidak. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka belum memahami kelas produk di merek itu tadi. Itu dibantu oleh tenaga konsultan kita yang ada di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di kelas mana, dan untuk menghindari akan terjadi somasi atau bantahan sehingga gagal untuk pengajuannya, biaya yang dikeluarkan hilang otomatis itu. Nah itu yang pertama adalah advokasi. Yang kedua fasilitasinya adalah pembiayaan gratis. Jadi per tahun kita menganggarkan baik dari dana APBN, dari dana APBD, dan termasuk dana istimewa yang merupakan inisiasi dari Bu Yuni ini dan teman-teman, bahwa dana istimewa itu juga ada kegiatan fasilitasi. Jadi ada nanti pembayaran yang gratis bagi IKM dibiayai melalui dana istimewa. Jadi APBN, APBD, dan dana IS itu untuk memfasilitasi para IKM ini untuk gratis. Caranya gimana itu Pak? Bisa dapat gratis itu? Nah, gratis tentunya persyaratan yang ada di aplikasi DJKI itu memenuhi syarat. Memenuhi syarat dan terstandar. Itu nanti setelah advokasi dari tenaga konsultan yang ada di balai. Berkasnya sangat mudah sekali, hanya cukup mayoritas ya. Secara umum seperti merek itu hanya KTP, kemudian izin usaha, kemudian etiket dari merek. Oh iya. Etiket merek. Maksudnya apa itu Pak? Etiket merek itu ada logo yang draftnya sudah jadi, ada nama. Dibuat oleh masing-masing. Oleh masing-masing IKM. Ibu Ana sudah berpengalaman ya Pak? Iya makanya, Ya, itu. makanya tahu. Cukup 3 itu saja. Nah, tapi kalau dalam hal seni berbeda. Fashion itu, desain itu harus ada wujud nyata tadi yang saya bilang cipta tadi. Itu harus ditulis, sketsanya itu, urut-urutannya itu seperti apa. Nah, itu harus dilampirkan sebagai kelengkapan. Kayak cuma kita beli barang
orang-orang kita berarti pulang ya Pak. Iya. Kemudian saya kira kita juga mengembangkan program baru yang disebut dengan co-branding. Co-branding. Ya, co-branding adalah brand ataupun merek yang khas Jogja. Wow. Menarik bukan? Iya. Nah, Jogja kita itu ya Pak ya? iya. Bagaimana yang disebut dengan co-branding? Itu ada 3 macam. Yang disebut dengan Jogja Mark. Jogja Mark itu adalah suatu produk yang diolah bahan bakunya tidak semuanya dari Jogja, tapi semua desain dan sebagainya itu diciptakan oleh orang asli Jogja. Oh, Jogja Muak. Ya, itu yang disebut dengan Jogja Mark. Kemudian ada yang 100% Jogja. Nah, 100% Jogja ada yang bahan bakunya memang murni Dari Jogja. semua dari Jogja semua. Jadi bahan-bahannya untuk fashion itu dari Jogja. Oke. Mulai misalnya kita lihat aksesoris, mulai baik itu bahan bakunya yang baru maupun yang bekas bisa. Ternyata ember itu bisa menjadi aksesoris. Ember-ember yang bekas itu karena Nggak kreativitas. dihancurkan itunya ya. Tidak perlu Putihnya. dihancurkan, mungkin dipotong-potong Oh, menjadi iya. mungkin jepit rambut, Kalung ya Pak ya. ditambah manik-manik itu. Iya, Itu iya. kreativitas orang Indonesia, Hmm. khususnya warga DIY cukup besar. Di perkotaan cukup tinggi ya itu. Oh, oke. Untuk aksesoris Wow, dan luar biasa. bunga-bunga Iya, itu, iya, iya. handicraft dan sebagainya. Hmm. Nah, saya kira kaitannya ke branding yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut Jogja tradisional. Nah, Jogja tradisional ini bukan khas warisan budaya. Mungkin batik khas Lurik ya, Pak Jogja, ya? batik lurik contohnya. Mungkin makanan khas Jogja itu. Itu merupakan karakteristik daripada budaya Jogja. Oke. Itu yang bisa kita ajukan co-branding. Ini tidak ada biaya, Bu. Gratis. Kayak tiwul itu ya Pak ya. Iya, yang penting syaratnya Khas Jogja. minimal sudah mengajukan pendaftaran HAKI. Oh, Minimal benar, sudah benar. mengajukan pendaftaran HAKI dan bisa mengajukan co-branding. Itu udah jelas ya Pak Iya. ya. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga IKM di DIY benar-benar memahami bahwa hak kekayaan intelektual itu sangat penting. Hal itu kunciannya ya Pak ya. Nggih. Untuk apa namanya mereputasi. Mereputasi, meningkatkan reputasi dengan daya saing yang Iya, semakin betul. meningkat untuk produk dan jasa Betul. IKM. Sama kamu juga branding co-branding tadi ya Pak ya. Jadi oleh-oleh tuh biar terpercaya gitu. Ada pride-nya, ada kebanggaan kita sebagai warga Jogja untuk meluaskan Ibu Yuni juga ikut nyanyi ya sambil nulis-nulis ya Ibu ya. Ya, saya belajar ini. Iya, jadi ikut belajar ya Bu ya gitu. Saya juga ingin bertanya Ibu dari pihak BPI juga itu udah ada kesinambungan yang sudah dibahas. Namun lebih jelasnya lagi gitu, apa yang dorongan apa yang dari BPI pada teman-teman untuk kita lindungi yang utuh itu bagi masyarakat terutama Ya, tugas DPRD itu kan ada 3, ada fungsi budgeting, Oke. penganggaran, kemudian ada pembuatan peraturan daerah, kemudian satu lagi pengawasan. Nah, kalau berbicara mengenai Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual itu sudah kita buat perdanya dari tahun 2017. Sebetulnya kalau ini ditambah perdanya tentang apa begitu, kita akan ubah itu. Oh, itu. Saya Akan selalu memfasilitasi ya Bu Yuni iya, ya. kita selalu menawarkan kepada dinas begitu ya. Karena kan kawan-kawan dinas ini adalah pelaku di lapangan. Mereka ini adalah yang paling paham mengenai kondisi di lapangan. Apakah misalnya kekayaan intelektual kita di DIY ini sudah cukup benar-benar dijaga dan
atau malah membiarkan seperti itu, Iya, begitu. Nah, sehingga pengalaman di lapangan ini bagi kami penting untuk kemudian bisa kita revisi nanti perdanya, kalau memang itu diperlukan. Jadi secara kebijakan kita sudah buat ya untuk memberikan perlindungan, industri kreatif yang ada di DIY untuk koperasi dan untuk pelaku usaha kecil, begitu. Itu sudah ada perdanya. Kemudian, eee, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini? Apakah anggarannya digedein dong, Bu, begitu loh. Ya, Dana istimewa maksud tadi kan saya ya? lah iya maksud saya begitu. Karena apa? Fungsi budgeting kita adalah seperti itu. Dan sekarang ini adalah kondisi yang tepat setelah tahun kemarin kita ini hampir pingsan begitu kan ya, Iya, nggak melakukan kegiatan dan para pelaku usaha ini juga banyak yang bubar bahkan sudah membuat usaha baru lagi begitu kan. Iya. Nah, maka memang, anggaran apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual? Tadi sudah disampaikan bahwa dari dana keistimewaan itu untuk masyarakat diberikan, gratis begitu Iya. ya. Lah Makanya kalau dari pihak DPR sendiri ya, Bu, ya? iya, makanya kemudian, eee, karena apa ya, di DIY ini kan hampir lebih dari 90% itu kan pelaku usaha ini. Sangat. Mulai dari pelaku usaha untuk makanan ya, kemudian minuman, sampai ke fashion tadi itu. Kalau kita melihat model terbaru batik itu ya ada di Pasar Beringharjo. Iya. Beda ya. Kalau orang itu mungkin ada di mall mana, tapi kalau DIY ini memang Terpusatkan ya, Bu, di iya, situ. kalau mau lihat, model batik terbaru itu ada di, Beringharjo. Modelnya seperti apa itu ada di, Iya, Pasar betul. Beringharjo. Nah dari situ saya menyadari, alangkah murahnya sebetulnya, murah hatinya kita ini kan, artinya kok sudah sampai ke pasar belum hak kekayaan intelektualnya belum diberikan perlindungan. Ini mungkin apa ya, khas sekali orang Jawa begitu ya, Gimana tuh? yang murah hati begitu kan. Kalau Santai. kita mau anu loh ya, kalau kita misalnya makan tempe itu ya, tempe itu kan di mana-mana nggak ada kecuali di tempat kita ini. Nah kalau kita kemudian mau itu dihakikan, mungkin Iya. juga, orang kalau mau makan perlu izin dulu begitu. Dan ini Belum para foto dulu ya, Bu, ya, izin iya, dulu. yang seperti itu. Nah, ini hal yang, menurut saya industri kreatif itu di DIY ini berkembang luar biasa. Tinggal pemerintah ini mewadahinya seperti apa, begitu. Apa yang diinginkan. Startup itu juga banyak di DIY. Dalam pertemuan saya di UGM itu saya bertemu dengan anak-anak muda pemilik startup yang baru muncul pada waktu itu. Memang mereka ini memerlukan pendampingan dan mungkin juga permodalan. Eee, Juga perlu untuk disadarkan mengenai ini perlu didaftarkan hak kekayaan intelektual loh ini, bukan hal yang mudah begitu ya. Betul. Cuma sekedar iseng passion aja ya, Bu, ya? Betul. Nah ini, karena berkembang luas, animasi juga berkembang Iya, luas di DIY sekali. ini begitu ya. Mhm. Sehingga memang sebetulnya kami cukup siap untuk, memberikan perlindungan dan pendampingan kalau memang memerlukan permodalan, berapa permodalan Wah. yang diperlukan. Langsung dari DPR Ini DIY ya? adalah saat yang menentukan Betul. kita, kebangkitan ekonomi kita ini Biasa. setelah pandemi Covid sekian lama, sehingga Iya. memang kami mendorong, seperti Mbak Erwin ini untuk kembali bangkit, "Ayo segera bangkit, bikin apa lagi nih?" Gitu. Iya. Agar perekonomian kita ini juga, Betul. segera bangkit pulih Iya begitu. sih. Nah ini bagian dari, kita menghargai ya, temuan-temuan kawan-kawan yang ada di lapangan, kemudian apa sih yang bisa dibuat dan dikreasi lagi sehingga membuat industri kreatif ini semakin, Maju. semakin maju dan semakin bersemangat gitu Betul. ya. Wow. Ya, kayak gitu. Itu ya, Bu, ya, terhadap pembukaan kreatif di Yogyakarta ya? Iya, karena kita ini kan sebetulnya pusatnya kalau mau, diakui atau nggak mau diakui, tapi Iya. itulah yang harus kita dorong ke kawan-kawan pelaku usaha. Betul. DIY tanpa pelaku usaha gimana gitu loh. Kita hanya bergantung pada UMR ya, Bu, ya? Iya. Padahal itu untuk perekonomian di DIY sangat, penting mengingat, pengrajin batik itu ya di DIY ini cukup banyak. Bantul itu kita melihat Ribuan. perkembangannya luar Iya, biasa luar begitu biasa. ya.
Tapi begitu pandemi Covid kemudian semua itu hampir pingsan begitu ya. Iya, Dan betul. untung pada waktu itu dari Dinas Koperasi dan UMKM begitu ya, kita dorong gimana sih agar batik ini tetap hidup, para pelaku usaha ini tetap hidup begitu ya. Akhirnya kita berikan waktu itu bantuan eee, uang begitu ya ke sejumlah pelaku usaha batik. Oh, iya Tetap benar apa, sekali. perekonomiannya tetap Tetap jalan jalan. begitu ya. Betul. Banyak sekali yang kita buat masker kemudian kita bagikan gratis ke masyarakat karena Oke. waktu itu memang masih sangat penting orang tetap Pakai masker masker, begitu betul. ya. Biar teredukasi juga ya Bu ya, Iya. bahwa batik itu bagian dari yang tetap fashionable meskipun dijadikan Iya, masker ya. betul. Oke. Nah, mungkin Mbak Erwin waktu itu juga mungkin mudah-mudahan sih dapat begitu ya. Karena kita Oke. memang kita berikan pada waktu itu memang minta maaf sangat lambat begitu ya, bahwa kita itu yang perlu didorong sehingga pelaku usaha ini tetap hidup Ya, di kalau DIY. ada program Iya, pembuatan masker dan dari Pemda betul. Kebetulan saat itu kan saya iya. nah, ada UKM sekitar 200 UKM yang kita libat untuk Wah, membuat masker. 40 UKM gede yang belanja idenya dan iya. 100 jahit. Wow, Iya, jadi betul, Tahap betul. pertama itu membuat 75 masker dalam waktu 1 minggu. luar biasa. Kemudian tahap kedua 100.000 dalam waktu harga Alhamdulillah. semuanya Iya. Wow, jadi memberdayakan Kemarin memang ya. dari Dinas Koperasi dan UMKM ini bahan bakunya ini nggak ada di katanya. Pada waktu itu kita berikan uangnya agar ya kita tahu kan DIY berbicara DIY ini kan berbicara batik begitu. Tradisional, Iya, kayu, iya, begitu betul. berbicara batik entah itu dengan gaya model yang tradisional betul. maupun yang kekinian kan. Betul. Begitu. Batik-batik Batu Karang juga bagus-bagus ya Bu ya Iya, di Yogyakarta. Oke, berarti begitu penting ya Bu ya. Iya. betul, sangat penting. Masyarakat. Sangat penting, hanya memang sosialisasi kita ke masyarakat ini kayaknya belum sampai begitu ya. Sehingga memang dirasa buat apa sih haki begitu kan. Ya kan, kalau namanya seniman itu kan nggak Iya. mikir itu perlu haki Betul. begitu. Makanya yang dari pemerintah ini perlu dorong mereka untuk ya datang ini ke Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini untuk didampingi kemudian bisa dibantu untuk didaftarkan ke Kementerian Kumham itu tadi gitu. Juga programnya sudah mendukung ya Bu ya. Iya, Dari BPKI. pokoknya dan kita ikut Pak Doni aja mau kemana nih Pak Doni. ya, Pak. Terima kasih Bu. Kita langsung diajukan loh Pak follow up pengajuan dana tambahan tadi Oh iya. Silakan. Oke. dari Bu Yoni ya. Ya, kalau untuk kepentingannya sendiri Bu, penyusunan kebijakannya nih dalam perlindungan kekayaan intelektual di daerah gitu penting apa? Kebijakan. Jadi kita ini melihat bahwa di DIY ini kan 90% lebih ini adalah pelaku usaha. Baik itu pelaku usaha untuk makanan, minuman maupun kain batik begitu ya. Nah, kalau bicara batik itu ya DIY begitu. Meskipun mungkin ada daerah lain yang kalau beli batik lebih murah begitu. Tapi Iya. kalau bicara batik itu biasanya DIY. Nah, karena melihat kondisi yang ada di lapangan ini, pada waktu itu memang kita merasa perlu untuk membuat kebijakan yang memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha. Nah, seperti apa begitu. Maka kemudian sembari pada waktu itu dari Kementerian Kumham juga menghendaki untuk kita ini juga ada kerjasama dari pemerintah daerah, maka dibentuklah pada waktu itu Perda nomor 9 tahun 2017. Nah, di dalam Perda itu sendiri sebetulnya selain berbicara tentang Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, juga berbicara tentang inkubator bisnis. Apa itu inkubator bisnis? Inkubator bisnis ini adalah program yang dibuat di Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan pendampingan ya, sekaligus penguatan modal untuk para pelaku usaha kecil dan menengah begitu. Nah, karena ada pendampingan ini maka memang antara Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan inkubator bisnis ini tidak bisa dipisahkan.
seharusnya tetap bersinergi. Setelah nanti berkembang di inkubator bisnis ini, tinggal nanti sebetulnya diterima di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Untuk nanti diberikan perlindungannya kepada para pelaku usaha ini sehingga usahanya hasil kreativitas para pelaku usaha nanti bisa mendapatkan perlindungan yang baik begitu. Tidak lagi diklaim oleh orang lain yang bukannya begitu ya. Kita kan selalu seperti itu. Nah, makanya itu kawan-kawan pelaku usaha yang mungkin agak seniman begitu ya, yang penting ya begitu. Jangan ngalir-ngalir terus ya Bu. Iya, jangan dibuka-buka terus begitu sehingga tidak ada perlindungan yang diberikan untuk para pelaku usaha ini. Itu bagian dari keseriusan ya Bu ya. Betul. Dalam mengembangkan strategi diri sendiri Iya. dan juga brand lokal para pelaku industri. Iya. Kali ini memang udah banyak kebijakan dan undang-undang perdanya ya Bu ya, yang untuk meliputi kebutuhan para pelaku usaha kreatif maupun BPKI-nya sendiri dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Begitu tuh teman-teman tuh. Jangan sampai pokoknya slogan sekarang kan filosofinya yang penting alon-alon asal kelakuan ya Bu ya. Alon-alon asal kelakuannya ini langkah-langkahnya diseriuskan gitu ya Bu ya. Iya. Kayaknya itu udah gak berlaku deh di Jogja itu. Karena serba perubahannya itu cepat sekali kalau kita melihat ya. Perputaran ekonominya ya Bu ya. Iya, perubahan misalnya ide dan karya cipta itu kan udah banyak banget ini di DIY. Betul. Hanya bagaimana kemudian kita bisa menangkap, didampingi, kemudian diberikan penguatan modal, dikasih ke Pak Doni gitu. Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ya. Iya, Bu, ya. betul. Iya. Jadi yang penting kita tahu aturan birokrasi ya Bu ya, kemana dulunya gitu. Hingga akhirnya juga itu tidak akan mempersulit kamu untuk melakukan klaim atas ciptaan kamu sendiri. Mungkin Iya. saya menambahkan ya, bisa Mbak Esti. Jadi hak kekayaan intelektual itu memberikan nilai ekonomi pada pelaku. Iya, itu perlu dijelaskan itu Pak. Nilai ekonomi itu seperti apa ya? Jadi ada bedanya haki ini dengan izin usaha. Kalau izin usaha terkait dengan usaha yang dijalankan. Kalau haki ini tentunya akan meningkatkan nilai tambah daripada produk atau jasa yang dihasilkan, yang akan diperdagangkan. Gitu. Nilai tambah itu nanti bisa menimbulkan semacam perjanjian lisensi antara bisnis to bisnis, B2B. Nah, dengan perjanjian lisensi ini nanti mereka yang merupakan banyak hak cipta, yang memiliki merek, kemudian mungkin yang mengajukan desain industri di fashion itu bisa dengan perjanjian lisensi ini meminta royalti kepada pelaku bisnis yang lain. Tadi disampaikan oleh Yuni, perdagangan itu kan kita tidak harus datang ke kota lain ya. Bisa online. Dengan perjanjian itu kan melalui online juga bisa kita buat, tinggal kirim barang, kemudian kita terima royalti. Sehingga ada hemat dari transport dan sebagainya. Perdagangan itu bisa luas. Jadi tidak hanya di daerah istimewa Jogja, bisa nasional maupun internasional. Ya. Karena kekayaan internasional ini nanti juga bisa berwawasan internasional tergantung daripada negara tujuannya. Aturannya tentu masing-masing negara berbeda dan kita daftarkan kepada masing-masing negara. Itu yang harus dipahami oleh IKM. Karena itu kami sangat mendukung kekayaan intelektual itu tentunya akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Bisa diwariskan juga nggak itu Pak? Misalnya pelakunya meninggal diwariskan ke anaknya begitu? Bisa, tapi nanti warisan itu juga kalau misalnya hak cipta itu ada pengalian hak cipta. Ya. Dan hak cipta itu berlaku seumur hidup bagi pencipta plus 70 tahun. Itu keuntungannya. Ya. Nah, gitu Mbak Esti. Menurut saya kita harus ya value-nya gitu dari patenkan diri. Itu udah langsung ya.
RW atau pelaku UKM sendiri. Menurut Ibu manfaatnya sendiri dari pelindungan terkait intelektual dan hak seperti apa? Berapa pentingnya sih sebagai pelaku UKM? Ya, jadi kalau kita bicara penting jelas ya, sudah disampaikan banyak sekali pentingnya kita mempunyai HKI ya. Sementara saya sebagai pelaku usaha itu sangat memperoleh kemanfaatan. Kalau kita bicara manfaat banyak banget kan. Cuma saya mau sedikit sharing ya. Salah satunya adalah perlindungan hukum jelas ya. Kemudian kita sebagai ownernya, kalau kebetulan di Bahana Batik yang sudah saya daftarkan adalah merek dagangnya bahananya itu sendiri, dan ada beberapa desain industri yang juga saya daftarkan. Ini kita menjadi percaya juga. Seperti yang disampaikan Pak Doni, meningkatkan nilai ekonomi itu jelas karena ini bisa dikantongi HKI ini kita mau sharing atau katakanlah berbagi waralaba ataupun kita presentasi ke suatu perusahaan, itu jelas mereka yakin, mereka percaya dengan produk kita. Dan alhamdulillah di Bahana Batik saya dirikan 2010, perjalanan sekarang sampai sudah 11 tahun, itu sudah ada sekitar 45 perusahaan yang memesan seragam di Bahana Batik. Itu karena memang kita sudah berlegalitas. Kalau tanpa legalitas saya yakin untuk maju ke suatu perusahaan itu juga tidak mudah. Kemudian yang waralaba kita bagi hasil ya. Bahana Batik tidak perlu banyak membuka toko. Tapi alhamdulillah Bahana Batik sebagai supplier yang kita bekerja sama dan kita bagi hasil. Ada di Bandara Batam, kemudian ada di Kupang, ada juga di Wonosobo, ada juga di Jalan Kaliulang, dan sentralnya ada di Jalan Imogiri Timur yang sebelah. Dan sekarang juga ada di Bandara YIA. Nah, semuanya itu syaratnya memang harus sudah mempunyai legalitas. Salah satunya adalah HKI itu sendiri. Akhirnya bisa mengadakan sayap ya. Betul. Mau dibawa kemana-mana aja sama bahan pembahanan ya. Iya. Dan yang jelas kita nyaman dan aman karena tidak menghindari dari plagiat atau peniruan. Walaupun Bahana Batik memang sempat digunakan oleh orang yang tidak tanggung jawab. Jadi kita sudah punya legalitas, sudah punya hak mereknya, itu aja masih bisa dicuri. Apalagi kalau teman-teman tidak mempunyai, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemarin pengalaman yang saya alami memang ada yang menggunakan tidak baik, yang mengatasnamakan Bahana Batik, tapi setelah ketahuan, ya kami bisa memproses hukum dan itu bisa kita tuntut sampai 500 juta lebih gitu. Tapi kalau kita nggak mengantongi HK itu sendiri, kita bisa apa? Kita hanya menjadi penonton. Padahal kita yang merintis usaha sampai puluhan tahun, kita akhirnya tergeser pindah ke lain kan gitu. Benar-benar yang lebih jeleknya lagi, apalagi sekarang, kalau sekarang sangat mudah, tadi disampaikan Pak Dendi, semuanya bisa lewat online. Kalau dulu saya kan belum sistem online pun juga sangat mudah, karena di sini kan ada BPKI, ada pendampingannya, tinggal tindak ke kantor, kita konsultasi, kemudian menyiapkan segala persyaratannya, ada izin usaha, ada etiket, ada KTP, ada NPWP dan macam-macam. Semuanya sudah didampingi dan diurus oleh BPKI. Sangat mudah sekali. Ini sangat menguntungkan sekali ya. Iya. Pokoknya gimana membangun jiwa kompetitif yang sehat, Betul. juga perlindungan yang sesuai dengan fungsinya, sehingga kita sebagai pelaku usaha itu tidak kebingungan ya Bu ya. Iya. Iya betul. Nah semuanya sendiri dari Bu Erwin mendengar kebijakan yang dibuat oleh anggota DPRD ini juga, dan juga fasilitas yang diberikan oleh teman-teman PKI seperti apa nih ketika melihat keseriusan yang dibangun dalam kayak. Jadi kalau dari tadi sampaikan dan Jiwan jadi luar biasa untuk care dengan UKM dan IKM, kemudian dari dinas sendiri. Saya sendiri melihat dan merasakan Mbak, dari dinas itu sebenarnya sudah nggak kurang-kurang untuk sosialisasi, untuk pendampingan. Tinggal bagaimana teman-teman IKM ini menangkap peluangnya. Karena jangan sampai ada sosialisasi tapi mereka mengikuti, tidak action untuk mengambil kemanfaatan itu sendiri. Karena kalau nggak salah
sosialisasi sendiri satu tahun ada 60 kali ya Pak Doni. 60 kali satu kelas ada 30 UKM, berarti 30 kali 60 itu seluruh DIY. Kan luar biasa. Kalau teman-teman UKM itu benar-benar memanfaatkan, itu saya yakin UKM yang ada di DIY ini akan semuanya terlindungi gitu. Tapi kan bagaimana kita menyadarkan itu yang kadang menjadi ya, kalau fasilitas saya pikir sudah nggak kurang, sudah banyak banget. Kalau mau ditambah pun dengan senang hati. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap para pelaku usaha yang ada di DIY ini monggo mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini. Karena DIY saya percaya sebagai wilayah yang sangat kreatif, pasti banyak pelaku usaha juga yang banyak menciptakan hasil-hasil kreasi yang luar biasa. Karena itu kami berharap monggo nanti bisa datang ke Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk kemudian mendapatkan pendampingan, informasi sebanyak mungkin sebelum nanti bisa didaftarkan hasil kekayaan intelektualnya di Kementerian Kumham secara online. Jadi tidak perlu sampai ke Jakarta, tapi cukup bisa mendaftar online dan kemudian berkomunikasi terus untuk memastikan bahwa kekayaan intelektualnya sudah betul-betul bisa dilindungi oleh pemerintah. Dan ada royalti. Iya, royalti. Jadi kalau orang pakai kawan-kawan nanti. Pelaku usaha langsung pemilik bahan batik. Harapan kami fasilitas ini akan tetap terus untuk teman-teman UKM dan teman-teman IKM dan UKM jangan lengah karena fasilitas yang disediakan sangat luar biasa. Mari kita sadar dengan perlindungan hukum ini karena semuanya berbalik imbasnya kemanfaatannya untuk kita sendiri. Cepat sekali ya kita lihatnya, semoga ini membangkitkan dunia ekonomi di DIY ya, dan terluaskan lagi seluruh Indonesia bahwa pentingnya memiliki intelektual yang memamerkan. Begitu, terima kasih Mas Nurul pada Balai Pengelolaan dan juga sudah DIY. Terima kasih di episode selanjutnya. Begitu saya pamit dan